Shalom, ini hari-hari kemenangan. Tahun 2026 harus menjadi tahun pemulihan. Tahun krisis menjadi tahun Kristus. Tahun kegoncangan menjadi tahun kegemilangan. Saya berharap tidak ada satu anak Tuhan pun yang takut menghadapi tahun ini. Di tengah suara-suara yang luar biasa, di tengah ada bahaya di depan kita, di tengah katanya ancaman bencana dan ancaman kegoncangan ekonomi. Mari berjalan dan berdoa bersama Roh Kudus. Ada sebuah ayat Ayub 32 ayat 8. Tapi roh yang di dalam manusia, yang nafas dari Sang Maha Kuasa, itulah yang memberikan kepada manusia pengertian. Saudara, Roma 8 ayat 26 berkata demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, apapun yang terjadi, Roh Kudus akan memberi pengertian. Apapun yang di depan, ada Roh Kudus yang menuntun kita membawa kemenangan. Hari itu ada seorang ibu yang sedang masak. Dan tiba-tiba saudara, hatinya gak enak. Dan dia merasa gelisah sekali. Dia matikan kompornya dan dia mulai berdoa dalam bahasa yang baru. Dia mulai berbahasa roh. Dia bilang Tuhan, dia berbahasa roh. Kiara atau syakara, dia berdoa. Dia berdoa, dia menjerit, mengerang Roh Kudus. Kiara atau syakara atau saudara, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, dan tiba-tiba telepon berdering. Dibilang dia harus ke rumah sakit. Saudara, dan dia ke rumah sakit. Dibilang dia harus ke kamar itu. Dan itu kamar jenazah. Saudara, dia lari ke sana. Saudara, dan ditunjukkan satu ranjang yang sudah ditutup. Dia buka dan itu anaknya. Dan dia teriak, bangun. Dia panggil nama anaknya. Dan tiba-tiba anaknya duduk. Semua orang kaget. Anaknya berkata, ada apa? Saudara, dokter berkata, jangan bergerak. Karena seluruh badan penuh dengan darah. Seluruh badan penuh dengan pecahan kaca. Saudara, dan hari itu kenapa dibawa ke kamar mayat, tidak ada nadi sama sekali. Saudara, singkat cerita, dia diperiksa, dimasukkan bahkan sampai ke MRI. Saudara, dan tidak ada satu luka pun. Ternyata itu darah orang lain. Dan itu kaca sampai harus dibersihkan selama 1 bulan. Karena terpapar, lancap di kepala. Tetapi dia tidak luka satupun. Saudara, dan anak ini berkata di jam di mana ibunya berdoa. Anak ini tiba-tiba dipeluk dengan sebuah tangan yang besar. Dan dia hilang pingsan. Dia tidak tahu ketika kecelakaan itu terjadi. Orang di sebelah kanan dan kirinya karena dia naik angkot meninggal di tempat. Dan itulah darah mereka. Kaca memenuhi seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak luka sama sekali. Saudara, sekali lagi Roh Kudus berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, Roh Kudus ini yang memberi pengertian. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa seseorang melakukan itu. Tapi ketika kita bersama Roh Kudus, kita akan diberi pengertian. Hari itu saudara, saya bertemu dengan seorang anak. Dan anak ini tidak mau melepaskan topinya. Saudara, dan guru marah, bermasalah dengan dia. Karena peraturan di sekolah tidak boleh pakai topi. Di kelas tidak boleh pakai topi, saudara. Saudara, dan anak ini mau memukul gurunya, saudara. Karena gurunya menyuruh dia melepaskan topi. Dan tiba-tiba ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata, jangan paksa, peluk saja. Saudara, ketika saya mulai peluk anak itu. Dan saya bilang, kamu ada luka ya di kepala. Dan kamu tidak bisa lepaskan topi. Dia nangis, saudara. Dia anak laki. Dia berkaca-kaca. Dan dia bilang, iya. Saudara, singkat cerita, saya bawa dia ke ruangan. Dan ketika saya buka topinya, ternyata saudara ada sebuah penyakit. Saya tidak tahu penyakit apa. Saudara, dan itu membuat pitak, saudara. Dan bahkan kulitnya
Sampai saudara ya tidak ada rambut dan maaf kata bercak-bercak putih dan seperti bonyok yang menjijikkan saudara. Saudara dan kami doakan, kami juga tidak tahu mesti diapakan. Tapi hari itu saya berdoa sekali lagi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkata saudara, bahwa kasih saja minyak zaitun, kasih saja dengan minyak urapan. Saudara, kami semprot dengan minyak urapan dan kami kasih minyak zaitun. Saudara, dalam 2 hari kering. Dan singkat cerita, saya berkata kepada gurunya, tolong kasih pengertian kepada teman-teman bahwa ada luka di kepalanya. Sehingga dia tidak bisa membuka topinya. Saudara, seandainya hari itu kami memaksa membuka dan mempermalukan anak ini. Anak ini akan trauma, luka. Dan mungkin dia akan menjadi seseorang pemarah, membenci semua gurunya. Tapi karena ada Roh Kudus yang memberi pengertian. Saudara, dan hari itu ada Roh Kudus yang memberitahu. Sesimpel itu, dikasih minyak urapan dan minyak zaitun. Dalam 2 hari sembuh. Dan singkat cerita, dalam seminggu bahkan anak ini sudah bisa membuka topinya. Sekali lagi, seandainya kita tidak membiarkan Roh Kudus bicara dan menuntun, memberi pengertian dan membawa kita dalam sebuah doa, maka ada banyak masalah yang tidak terselesaikan. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa masalah yang sedang ada dalam hidup saudara. Mungkin ada hutang, mungkin anakmu sedang berulah. Mungkin kau ditinggal oleh suamimu. Mungkin engkau mengalami keadaan yang sangat susah. Mari berhenti menjadi takut. Mari berhenti mencari pertolongan instan yang disodorkan manusia. Pinjol, apalagi judi online, tidak akan menolong saudara. Saudara, jangan lagi mengandalkan koneksi, mengandalkan manusia. Karena manusia terbatas dan tidak bisa memberi harapan. Tapi mari andalkan Tuhan. Saudara, seseorang sangat miskin, sangat miskin. Dan hari itu dia tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, Roh Kudus, engkau sanggup. Dia berbahasa roh saudara setiap hari 1 jam. Dia berbahasa roh, bahasa roh setiap hari 1 jam. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang begini. Buka dan tulis di depan rumahmu, ya. Bulan depan kami akan buka mie di sini. Saudara, dia bilang, Tuhan, saya nggak pernah bisa bikin mie, nggak pernah bisa masak mie. Tapi dia tulis, dia ikutin Tuhan. Bulan depan akan dibuka mie terenak di sini. Dia bukan cantumnya aja, saudara. Tidak ada A, tidak ada B. Saudara, tiba-tiba ada datang orang berkata begini, Bu, saya bekas tukang mie. Saya lagi nganggur, ibu mau gak saya ajarin bikin mie? Kita coba. Saudara, orang mengajari dia. Tiba-tiba tetangganya datang bilang, saya punya mangkok banyak. Ibu mau gak terima mangkok daripada menu-menuin di rumah saya? Saudara, ada yang kasih sendok, garpu, sampai saudara meja dan kursi. Walaupun cuma meja kecil dengan saudara ya, dengan 8 kursi. Saudara, dia bilang dalam 1 bulan dia bisa bikin mie. Dia punya meja, punya mangkok. Saudara, sampai ada yang kirim serbet. Saudara, dan dia buka lah mie. Saudara, dan mie-nya sangat enak. Karena diajarin bagaimana membuat mie. Mie-nya buat sendiri. Semua kuahnya buat sendiri. Saudara, singkat cerita, hari ini dia punya 2 ruko buat jualan mie. Dan dia berkata, Tuhan menolong dia dari nol. Dari cara buat mie sampai saudara ya, sampai saudara kursi, meja, semua Tuhan sediakan. Saudara, dan orang ini yang saya ini lagi nganggur, saya bisa buat mie, itulah yang kerja di tempat dia selama 6 bulan. Sampai dia saudara ya terkenal dan sangat menguasai buat mie. Baru orang ini pindah dan kerja di tempat lain. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang bisa buka jalan. Kita punya Tuhan yang dalam doamu ya membuka begitu banyak cara. Hari ini kalau saudara sudah bisa berbahasa roh,
Mari berdoa berbahasa roh berjam-jam. Saudara, itu akan membuka jalan. Itu akan menyembuhkan. Itu akan menerobos. Itu akan membuka hal-hal yang bahkan saudara tidak pernah pikirkan. Tapi kalau saudara belum, saudara bisa minta. Karena itu diberikan dengan cuma-cuma. Itu adalah sebuah perangkat, alat untuk kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Langsung dan tepat. Roh Kudus ingin membawa kita ke fase yang ajaib. Roh Kudus ingin membawa kita ke dalam dimensi supranatural yang luar biasa. Jangan biarkan hidup saudara berhenti di fase ini. Mari berjalan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.